Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Egy, dengan tanggal lahir 10 April 1987, sosok yang sangat ingin membahagiakan keluarganya. Justru kebahagiaan dicari dengan cara yang salah. Saya melihat kehidupan ekonomi yang sulit pada masa lalunya. Rasa depresi dan hinaan yang bertubi-tubi membuat ia memilih jalan yang salah. Saya melihat dari mata batin saya, ia mempunyai perjanjian gaib. Perjanjian gaib inilah yang menuju jalan kematian yang selalu diikuti oleh Egy. Saya merasakan energi yang sangat panas sekali. Panas luar biasa. Sosok siluman. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Egy, dengan tanggal lahir 10 bulan 4 1987. Egy sering diganggu dengan sosok yang hadir, menakutkan, menyeramkan, lalu datang ke orang pintar, ke orang dukun untuk menghilangkan gangguan itu. Tapi justru setelah datang dari sana, anak dan istrinya sekarang sakit. Bahkan istri sering menjedot-jedotan kepalanya ya. Pernah diperiksa secara medis tapi tidak ada masalah apa-apa. Dan sekarang sering menghadapi gangguan dalam tidur yang seperti teriak dan menyeramkan. Makanya datang ke sini untuk menghilangkan semua gangguan itu, betul? Iya, betul. Oke, silakan Roy. Tapi sebelum itu juga saya ingin tanya, Egy sering dihantuin dalam bentuk harimau dan kakek-kakek tua ya? Iya, betul. Saya ngerasa ada hawa mistis dan magis di sini. Berhubungan dengan kakek-kakek tua yang menyeramkan dan keriput semuanya, tapi serem gitu. Dan rambutnya tuh putih sama janggutnya tuh putih semua. Kayak bisa kita bilang apa namanya, sepuh ya. Oh, jadi sesepuhnya, leluhurnya dia gitu? Iya. Berarti sosoknya baik sebenarnya, Roy? Harusnya sih baik ya, tapi ada sedikit macannya, harimau putihnya mungkin itu yang kurang baik ya. Ada harimau putihnya. Iya. Oke, dia pernah datang ke dukun untuk menghilangkan gangguannya, tapi justru anak istrinya sekarang sering mendapatkan penyakit. Ada Iya. pengaruh dengan sosok yang kamu gambar nggak, Roy? Pengaruh dari sosok yang aku gambar, iya sangat pengaruh sekali. Aku melihat ini serem banget. Jadi kalau Kaitannya dengan dia, jadi ya? kelihatan kayak apa ya? Kayak ngelotot gitu, melotot banget gitu. Dan sekarang sosok itu ada di mana, Roy? Di belakangnya, Belakangnya Egy. di belakangnya Bayu. Dia menurut ke arah saya. Ingat, kita pelajaran kita apa? Jangan panik. Kalau panik dan takut justru energi mereka jadi lebih besar. Belajar banyak hal kan dari Roy Kiyoshi. Iya, saya awalnya saya nggak pernah percaya dan takut banget, tapi semakin kesini jadi banyak hal yang baru saya tahu sih. Dan ini sekarang dia Dia sih berusaha deketin kamu untuk masuk, tapi saya yakin dia akan bisa masuk. Jangan panik, cuekin aja. Kita harus belajar untuk cuek. tapi dia nggak akan menyerang kita kan? I'm not sure, but well, we will see lah. Oke, tadi kamu juga bilang ada sosok macan putih. Iya. Itu ada di mana, Roy? Macan putihnya itu seperti ada di dalam badannya, dia menyatu di badannya. Serem ya kalau kakek-kakek begini. Mas Egy tadi bilang sering diganggu lewat mimpi, ada yang teriak, ada yang datang gitu. Apakah sosoknya seperti yang digambar, Roy? Iya, bahkan ada yang lebih dari itu. Ada wanitanya juga kan sebenarnya. Iya, Ada suara perempuan juga.
saya mendengar tangisan suara perempuan yang memilukan sekali. Kayak bersenandung kayak gini. Aneh banget sih, kayak Betul? kayak apa namanya, humming, Bersenandung, humming. bersenandung kayak. Dan itu suara perempuan itu. Iya, terus dia ngomongnya gini lagi. Aduh, jangan dong. Jangan ya. Aduh, serem banget. Sumpah serem habis. Setiap orang ternyata punya ini masing-masing juga ya. Aduh, Kak, sini dong. Ya, coba. Fotografernya apa video yang takut nih serem. Saya panggil teman saya ya. Kita ada Roy, ada saya, mudah-mudahan aman di Iya, sini ya. Saya Kita panggil teman jagain. saya dong. Ter- Lagi nunggu nonton. Ya kita jagain kamu ya, Dit ya, di sini ya. Enggak, mudah-mudahan nggak ada apa-apa kok, tenang aja. Aduh, panggil teman saya dong. Cindra. Oke. Hai, panggil teman saya dong. Panggil Cindra dong. Cindra. Tunggu di belakang teman saya. Oh ya? Ada di sana. Iya, teman saya dong. Ayo, serem banget itu gambarnya. Oke, Roy. Iya. Saya mau tanya, ini sosok perempuan ini yang kamu gambar, apakah memang dia juga bersekutu, berteman dengan laki-laki, kakek-kakek tua yang kamu gambar di sebelahnya? Betul sekali. Mereka tampak bersahabat sekali dan bersekutu juga. Di sini sih memang ada beberapa part ya, bagian di mana Mas Egy pengen lepas, tapi Mas Egy juga masih bergelut dengan dilema atau seperti kayak pergumulan batin gitu. Oh, Mau lepas tapi, aduh gimana ya gitu, sayang ya gitu. oh masih sayang sama hal-hal majis yang dia punya ya? Tapi saya lihat tadi ada air mata di mata Egy ya. Betul. Artinya ada kesedihan juga. Saya turut respect Anaknya ya. sakit, istrinya sakit. Iya, begitu ngomong istrinya dia menitikkan air mata sih. Mohon maaf sekali ya, saya turut bersimpati Sedih sekali, banget. sedih ya jika anaknya itu ya sakit. Moga-moga cepat sembuh. Ya, balita lagi. Roy tolongin Iya. dong biar anak sama istrinya nggak sakit. Karena kan Iya. yang ke dukun juga bukan mereka loh. Ke dukun kan dia yang milih. Terus Iya. kenapa istrinya harus sampai sakit kepala, anaknya sakit? Biasanya tuh gitu. Kalau misalnya siapa yang kedukun, tapi kalau nggak kena orangnya, kena yang orang Ya, itu terdekatnya. yang saya paling nggak kuat loh. Nggak tega Betul. kan. Iya, Karena mereka kalau nggak tahu itu ke apa-apa anak, ya. Kalau ke anak ya bisa juga, mereka jiwanya masih murni. Kenapa nggak adil sih hidup kayak begitu? Karena kan kalau misalnya Yang melakukan justru ya. yang harusnya melakukan. kena. Yang melakukan justru yang harus kena ya. Terkadang malah salah sasaran. Kadang beda-beda sih Dita, karena mereka itu, kita punya kemampuan lagi sehat nih. Kalau saya lagi nggak sehat, saya gampang kayak emosi gitu, lihat loyo itu karena pengaruh. Jadi beda-beda. Seorang yang fit mungkin susah masuk, tapi yang loyo mungkin cepat masuk, kayak gitu-gitu. Iya, cewek kan pasti lebih lemah. Lebih Iya, lemah. lebih lemah. Tadi kan kita juga lihat beberapa penonton Iya, yang juga muntah-muntah cewek semua. muntah-muntah cewek terus langsung gitu kan, Nggak kuat semua. gak kuat. Roy, Egy bilang tadi dia sering dimimpiin. Apa yang datang dalam mimpinya sosok yang kamu gambar, dan sosok yang gambar ini menginginkan anak istrinya. Iya, Jadi anak istrinya dijadikan tumbal. istrinya dijadikan Nggak tumbal. kuat. Tidak sengaja menubalkannya. Menumbalkan anak istrinya tanpa dia sengaja. Iya, dia tidak tahu efeknya sampai sekarang. Itu sosok yang dalam mimpinya itu yang ini memang. Iya. Yang mengganggu dia. Hmm. Kenapa mau minta tumbal ya, Roy? Kasian banget, nggak kuat nih, serem. Iya, karena memang di sana tuh si Egy tuh kayak udah banyak banget dunia mistiknya. Oh, Apakah Egy? Saya ingin bertanya jujur di meja kejujuran ini orang putih. Apakah pernah melakukan sebuah perjanjian gaib dengan makhluk astral? Bisa Tidak, terjadi. tidak pernah. Nggak pernah. Enggak pernah. sesuatu dengan bayaran sesuatu. Apakah kamu pernah mengunjungi satu dukun untuk meminta ritual atau apa? Enggak pernah.
Jadi jawabannya, Mas Egi tadi, apakah pernah... tadi aku nanya apa ya pertanyaan? Pernah ke dukun, minta sesuatu. Dia bilang nggak pernah, tapi tadi di awal dia bilang pernah loh. Apakah pernah melakukan perjanjian gaib? Tidak pernah. Aku ngelihat cara mata kamu dengan suara tidak sinkron. Gloves. Maksudnya dia, Thank you so much. Dan air putih ya. dia I'm so sorry. bohong maksudnya Roy. Yeah, like, you know, I sleep like fish. Oh, ada yang disembunyiin dan ada yang kelihatannya Roy melihat bahwa Mas Egi ini nggak jujur ceritanya ke kita malam hari ini. Jadi Mas Egi tadi cerita sama saya pernah datang ke orang pintar untuk menghilangkan gangguan. Tapi tadi Roy tanya apakah pernah datang ke dukun atau ahli supranatural. Mas Egi bilang nggak pernah. Jadi mana yang benar? Pernah atau enggak? Ya, saya datang ke orang pintar itu untuk melepaskan atau menghilangkan mimpi-mimpi itu, ketakutan-ketakutan saya yang hadir. Ketakutannya tuh apa sih? Ketakutan Ya, karena saya apa? nggak tahu karena ketika saya tidur atau ketika saya mungkin belum tidur, ada suara-suara yang seolah-olah mengajak saya untuk pulang, seolah-olah ingin menjemput saya, dan yang saya takutkan adalah kamu harus Kamu ngeliat dia sebenarnya pernah ada perjanjian ya? Ada perjanjian gaib di sini. Entah dianya nggak mau kasih tahu karena malu ditonton banyak orang, atau entah dia lupa. Tapi nggak mungkin lupa. Iya, ini pasti cuma sepotong ceritanya nih di tengah-tengah. Karena tiba-tiba dia unfinished business. Ada gangguan, terus dia datang ke orang pintar untuk menghilangkan gangguan. Tapi gangguan di awal itu datang kenapa? Sebabnya tiba-tiba datang tuh pasti ada sesuatu. Itu that's my point. Gitu. Menurut vision kamu, apa dia pernah melakukan satu ritual pesugihan, pengasihan, atau apapun itu yang mengundang makhluk-makhluk astral datang mengganggu? Dia pernah nggak melakukan itu sebelumnya, Roy? Saya butuh ada kain hitam nggak buat tutupin mata saya. Kita akan lihat ya. Roy bisa lihat. Ya. Kamu bisa lihat gak yang ganggu saya siapa? Hah? Kalau ada yang ganggu saya Iya. siapa? Bisa lihat? Bisa nanti ya Kita kita kasih bahas. tahu ya. Aduh. My God, ini acara bener-bener. Emang bagus, bisa buat orang jadi lebih ngerti tentang hal-hal Iya, kayak karena kadang-kadang gitu. kita terlalu gimana ya? Kita terlalu remehin kan. Iya. Teman saya selalu bilang kalau ngelihat saya kamu ada yang ngerjain, tapi saya nggak tahu kan. Yang ngerjain siapa? Sama saya nggak mau dong nuduh-nuduh. Iya, benar. Karena nggak ada buktinya Iya, sih. ntar Mel. gue malah tambah, lu nuduh, gue dituduh balik, serem. Oh iya. Itu seru ya. Iya. Cewek kan? Sampai kaget. Mungkin teman kali ya, biasalah teman-teman. Apa? Oke. Kita lihat partisipan sekarang dia kondisinya kayak ketakutan, Roy. Kayak Iya. ada satu rahasia yang takut kebongkar malam ini. Kita akan buktikan. Merinding. Saya mau masuk ke dalam dunianya dia. Nanti saya pengen dimatiin dulu ya lampunya. Saya pengen tahu apa aja yang terjadi. Merinding banget, Bah. Tutupin aku dulu. Ini. Tolong ditutupin. Tolong ditutup. Tolong. Tutupin aku punya mata. Oh, Dedek. Yes, I am. Saya merinding loh. Kamu kalau ngerasain sesuatu, ada yang lewat atau ada apa, tiba-tiba dingin atau kurang seru. merinding, let us know ya. Pencet, Dri. Yap, segini, Saya merinding. segini. Mau ngapain kamu merinding? Roy mau ngelihat sebenarnya apa yang dia sembunyiin. Hmm. Hmm.
Oh. Aku pengen diredupin lampunya. Lampunya tolong diredupin. Sama sama. Udah? Din, Udah, Roy. Udah. Din. Saya memang mau ngeliat sebenarnya apa yang terjadi. Saya ngelihat dia melakukan pesugihan. Apakah benar? Pesugihan. Iya. Benar. Kamu kan, saya udah lihat nih di dalam mata batin saya ngeliat. Kamu tadi nolak dan bilang enggak. Tapi sekarang saya tanya kamu, apakah kamu melakukan pesugihan? Dan jawabannya iya. Karena saya malu. Terus aku ngelihat ada banyak korban, iya kan? Iya. Kedua dan ketiga, saya lihat mereka nggak bahagia arwah-arwahnya, Para korban. para korban. Ini kamu apain ya? Kok bisa hilang? Ini korbannya diapain, Mas Egi? Kamu tumbalin Iya. untuk pesugihan. Iya. Tuh kan, baru jujur sekarang. Dari tadi kemana aja, sampai saya harus masuk ke dalam dunia kamu. Nonton aja udah takut. Hah? Merinding. Dia banyak berbohong pada awal-awal. Tapi saya melihat dengan jelas di sini ketika saya masuk dimensi dia. Oh, ada satu lagi yang perlu kamu tahu baik. Iya, Roy. Saya punya firasat buruk tentang orang ini. Saya melihat di adegan kepala saya. Wow, kekerasan dan kasar. Kekerasan apa yang dia lakuin? Ke siapa kekerasannya, Roy? Kekerasan terhadap semua orang yang mau celakain atau nyinggung, dia langsung bikin sesuatu. Betul? Ya atau tidak? Gimana, Mas Egi? Karena dia jahat sama saya. Dia jahat. Ternyata kamu pelaku kan? Ya kan? Saya terus menggali badannya. Kau ngelihat Banyak kotoran, banyak pikiran kotor di sini. Tapi bukannya dia juga korban. Dia kan korban karena dia dijahatin. Iya, korban yang membalas dendam dengan korban berikutnya. Lingkaran setan. jahat tuh apa maksudnya dijahatin? Gimana maksudnya, Mas Egi? Mas Egi dijahatinnya karena apa? Diapain? Disakitin? Dibikin kecewa? Ya, Perempuan? semuanya. Ada banyak orang Ya, yang menyakiti Mas Egi. dia menghina keluarga saya. Lampu kita kok kenapa? What? Tuh, Oh my god, lampunya. kenapa? Lampunya kenapa? Dia mati loh, kedip-kedip. Oh my god, lampunya kenapa? Lampunya kenapa ya? Kenapa kamu marah sama saya? Bayu, lampunya kenapa tuh? Bayu, sini dong. Iya, sebentar. Saya mau tanya, Mas Egi kenapa melakukan pesugihan? Lampunya Saya kenapa? ngeliat dia punya pesugihan. Oh, tadi bilang nggak bawa apa-apa ya? Iya, Nggak bawa? saya datang hanya sendiri dan tidak membawa apa-apa. Datang hanya sendiri, tidak bawa apa-apa. Iya. Boleh berdiri gak?
kenapa ya? Roy, Ini lampunya kenapa ya? Ini lampunya kenapa sih?